wahdaniyat kudrat. Dulu akan berulang kembali. CBK kita lama belum kelar. Ya, saya akan mencoba membawa materi namanya interaksi sosial. Tanpa disadari kita sudah berinteraksi. Tanpa disadari kita sudah berinteraksi. Tanpa disadari kita sudah berkomunikasi. Inilah cara-cara interaksi sebenarnya yang secara praktek, walaupun secara teori nanti ada. Jadi secara praktek bagaimana caranya? Jadi kalau kita ingin membuat suatu kegiatan, kita lihat siapa audiensnya, apa kegiatan. Gunakanlah bahasa yang sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami yang paling terendah. Contoh, sekarang ini, jadi kalau kita ingin berinteraksi sosial, kita jangan melihat orang yang paling terpelajar. Kita melihat seperti interaksi antara saya dengan adik-adik sekalian. Saya tidak melihat yang paling dewasa karena atas berkat dan rahmat serta ridhonya sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Abrar ini dalam keadaan sehat walafiat, karena tetap diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan dulu di bulan suci Ramadan, karena apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau saya tidak melihat yang mahasiswa, saya melihat yang paling kecil. Bahasa apa yang bisa dipahami bahasa kecil? Ya harus bahasa anak-anak. Kita harus menggunakan bahasa anak-anak biar dipahami, bisa memahami. Berarti orang besar sudah pasti bisa memahami. Tetapi kalau orang besar memahami, belum tentu anak-anak bisa paham. Itu yang harus kalian dalam rangka pelatihan interaksi sosial ini. Yang pertama Anda harus ingat di dalam pikiran Anda, pertama adalah kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, kita melihat standar paling bawah. Dan kita harus berkomunikasi dengan baik. Kata interaksi sosial dengan komunikasi, bahasa yang paling mudah diucapkan. Mudah. Oh, kita harus berkomunikasi. Kita harus, tetapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Setelah di lapangan tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Pasti Anda terbentur dengan interaksi sosial ini. Karena interaksi sosial ini, saya pertama kali dilatih di dinas sosial ini, saya pertama stres. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya ilmu pengetahuan selama 20 tahun saya di kantor gubernur di bidang protokol. Hanya mengatur acara, bacuan-bacuan seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian hadirin yang kami hormati, acara sebentar lagi akan dimulai. Mohon kiranya bapak-bapak, ibu-ibu untuk menonaktifkan nada dering HP yang di depan. Itu setiap hari yang saya lakukan. Bagaimana mendudukan pejabat, bagaimana mendudukan orang sesuai dengan tempat duduk. 20 tahun saya lakukan seperti itu. Tiba-tiba saya masuk di dinas sosial, saya tidak tahu apa yang melakukan. Tetapi karena interaksi sosial yang sudah ada dalam diri saya sejak Risma di Al-Mulia dan komunikasi yang selalu yang saya lakukan seperti ini. Untuk apa kita harus menggunakan you understand, I stand by, I to going to apa, tapi yang di bawah bilang ngomong apa dia, tapi keren. Tidak usah pakai bahasa keren. Saya lebih mencintai bahasa ini, lebih mencintai bahasa Indonesia. Seorang bisa terkenal, seorang bisa terlihat di bawahnya adalah karena dia menggunakan bahasa yang sangat sopan dan bahasa yang bisa dimengerti oleh lawan bicara. Karena itu saya disuruh Pak Gamba minta untuk bawa interaksi sosial, ya saya coba. Ini yang katakan tadi, interaksi sosial. Bagaimana hubungan yang dinamis antara individu dengan individu. Seperti saya dengan Pak Gafar kemarin. Pak, kalau Bapak punya waktu, boleh tidak mau mengajar. Jadi antara individu ada punya kepentingan di situ. Ada punya kepentingan dan sama-sama harus senang.
Bagaimana hubungan tersebut? Bagaimana kepentingannya Pak Gafar? Ada, kepentingannya saya juga ada. Pak Gafar memahami waktu saya juga memahami apa keinginan Pak Gafar. Itulah interaksi individu. Atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Inilah interaksi antar hubungan antar kelompok. Bagaimana caranya kita bisa disenangi? Bagaimana kita bisa disenangi oleh teman sebaya? Bagaimana kita bisa disenangi oleh teman kita yang lebih tinggi? Bagaimana kita bisa disenangi di tempat bawah? Yang jelas, anak Risma tidak boleh menjadi benalu. Tahu tuh malu benalu? Di mana dia melekat, di situ orang mati. Di mana dia melekat, mati pohonnya. Dia hidup. Jangan sampai begitu. Di mana kita datang, datang lagi dia. Apa lagi? Kalau dia datang lagi dia, ribut lagi. Tapi juga, alhamdulillah sudah datang Makadis, berarti sejuk lagi kita. Berarti aman lagi kita. Kalau kita sudah dijuluki di diri kita, alhamdulillah Anda akan jadi pemimpin. Tapi kalau Anda selalu datang, ada yang resah. Jadi justru yang satu orang resah, ini bisa mengakibatkan semua bisa menjadi resah. Karena dia menjadi provokator untuk orang. Lebih baik resah seluruhnya, berarti terjadi bersama. Tetapi kalau resah hanya satu dua orang, berarti mengakibatkan tidak keberhasilan saya sebagai jadi pemimpin. Oleh karena itu, terciptanya karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Siapa yang bilang manusia? Walaupun saya sebagai kepala dinas, saya kan punya duit, saya punya power, saya tidak bisa hidup sendiri. Pada akhirnya nanti kita orang ini kalau sudah mati masih mau bisa hidup sendiri, ya bisa. Tetap harus dikasih mandi, kafani, dan sampai ke yang lain. Kita butuh orang lain. Orang bijak atau salah satu orang yang bisa kita menjadikan kiblat itu Pak Surjono Sukanto. Beliau mengatakan bahwa ada syarat-syarat bila ingin berinteraksi sosial, yaitu ada kontak sosial dan ada komunikasi yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana kita berkontak sosial? Bagaimana caranya kita hadir di tengah-tengah mereka, bagaimana mereka merindukan kita, bagaimana caranya kalau kita hadir semua merasa senang. Terus komunikasi, itulah komunikasi. Komunikasi ini sangat menentukan keberhasilan adik-adik saya dalam hal untuk mencapai tujuan. Karena komunikasi yang baik adalah bagaimana komunikasi itu bukan hanya saya yang ingin ingin menyampaikan sesuatu, tapi saya tidak peduli apakah orang itu paham atau tidak. Tetapi bagaimana caranya saya menyampaikan sesuatu, tapi orang itu bisa paham dan bisa peduli dengan saya. Kadang-kadang ada ceramah bagus, intinya bagus, apanya bagus, tetapi kan anak-anak tidak bisa menerima. Tetapi ada penceramah yang cuma sederhana, tapi bisa dicerna sama anak-anak. Kenapa? Saya selalu ingin koreksi para penceramah. Kalau penceramah di bulan suci Ramadan, jangan mengambil plafon mengambil judul atau pembahasan tingkat tinggi. Tapi coba, karena anak-anak ini kalau kita berikan ceramah dan mereka tidak paham, tidak ada gunanya. Tujuan kita berceramah di bulan suci Ramadan adalah untuk anak-anak. Kalau orang kita kan sudah paham hari-hari, puasa itu harus ada niat, puasa itu jangan, itu sudah. Tapi anak-anak kan belum tahu. Itu anak-anak yang diceramai maksud saya. Jadi seperti kemarin saya suka di Masjid Al-Abrar, karena Masjid Al-Abrar ada beberapa tidak menggunakan ceramah dari luar, tapi menggunakan ceramah dari pengurus takmir masjid. Alhamdulillah, saya lebih senang dan takmir masjid. Saya yakin dan percaya dia akan menggunakan bahasa yang sederhana. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa rajin sholat di masjid, karena ada sesuatu yang ingin dia dengarkan. Itulah komunikasi yang baik. Jangan juga sudah lihat anak-anak banyak membahas masalah puasa tingkat tinggi.
ya tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau membahas puasa di tingkat rendah, alhamdulillah akan mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi kontak sosial berlangsung dalam 3 bentuk. Antar orang perorangan, seperti saya contoh tadi saya di Pagafa, atau antar perorangan dengan kelompok seperti ini. Inilah interaksi sosial, bagaimana saya dan adik-adik bisa berinteraksi. Terus sebaliknya, atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain. Bayangkan kontak sosial ini dengan komunikasi ini pada saat bencana kemarin itu sangat diperlukan. Kenapa? Orang sudah kena bencana, terus kita datang dengan bahasa yang keren-keren. Apa tidak mau dilempar ke orang? Bayangkan dia sudah sedih, oh sabar. Kata dalam firman Allah mengatakan bahwa orang sabar pasti disayang Tuhan. Berani tidak kamu sampaikan ini? Walaupun benar, walaupun katakanlah yang benar, walaupun pahit, iya boleh dalam keadaan normal. Tapi kalau keadaan dalam bencana, kita datang melihat orang yang sudah menangis, sabar ya sabar, karena sabar itu disayang Tuhan. Itu tidak tepat bahasanya orang seperti itu. Yang dia butuhkan adalah perhatian kita. Biar kita membawa sedikit, tetapi kalau kita duduk bersama, kita coba apa yang dirasakan, kita coba juga merasakan. Kalau dia lagi bersedih, kita coba menceritakan, keluarga saya juga ada juga di Petobo, kami ini, tapi semua ini adalah ujian Tuhan. Saya juga dengan keluarga sama-sama. Itulah komunikasi. Komunikasi, bagaimana komunikasi ini? Orang yang kita ajak bicara ini, dia senang. Orang yang kita ajak bicara ini bisa mendapat apa yang kita inginkan. Itu inti daripada kontak sosial ini. Ada kontak sosial juga, ada yang bersifat positif, ada bersifat negatif, ada yang bersifat primer, ada bersifat sekunder. Bersifat positif yaitu kontak sosial yang mengarah pada kerjasama. Kontak sosial yang sama-sama enak. Maksudnya kalau Pak Gampar mengajak saya juga punya waktu, saya juga senang. Itu terjadilah kontak sosial yang hasilnya positif. Kalau kontak sosial yang negatif, yaitu selalu bertentangan. Selalu konsep, ayo kita coba bikin acara di Risma Abra ini, acara halal. Oh tidak usah, bikin capek-capek saja. Kita yang kerja, yang lain cuma enak-enak. Itu yang masalah negatif. Kenapa? Selalu ada pertentangan. Tetapi kalau kita mencoba duduk sama-sama, kita dan semua menerima apa yang kita sarankan, itulah kontak sosial yang bersifat positif. Terus ada juga yang kontak sosial yang bersifat primer. Nah, bila terjadi mengadakan hubungan langsung, bertemu berhadapan muka. Jadi seperti ini, kita berhadapan muka langsung, ini adalah namanya kontak sosial yang bersifat primer. Sedangkan yang bersifat sekunder, ya memerlukan perantara. Jadi saya ini sebagai kepala dinas bisa dikatakan sebagai kontak sosial primer karena langsung bertatap muka. Bisa juga saya dikatakan kontak sosial sekunder karena perantara melalui Pak Gafar. Tanpa ada Pak Gafar, saya tidak bisa ada di sini. Karena Pak Gafar lah perantara di sini. Dan saya juga bisa dikatakan primer karena saya bertatap muka langsung dengan. Nah, jadi mudah sekali dipahami. Terus komunikasi. Jadi komunikasi ini yang paling penting di antara kontak-kontak sosial yang ada positif, ada negatif, ada primer, ada sekunder. Mau dia menjadi positif karena komunikasi. Dia mau jadi negatif karena komunikasi. Dia bisa jadi sekunder karena komunikasi. Dia bisa jadi primer karena komunikasi. Karena komunikasi ini di dalamnya ada bisa menjadi pesan, bisa mengeluarkan ide, bisa mengeluarkan gagasan, baik dari saya maupun dari adik-adik, maupun saya. Proses komunikasi dapat terjadi dengan 2 cara. Ada komunikasi verbal, cara lisan dan tulisan. Secara lisan seperti ini, tulisan juga bisa kita menyurat kepada adik-adik yang Risma di tempat sehubungan dengan akan dilaksanakannya halal bihalal tahun ini, maka diharapkan adik-adik itu dapat berkumpul di Masjid Al-Abrar jam sekian dan sekian. Saya tidak berbicara, tetapi adik-adik paham. Oh, berarti kadis sosial ini yang mengundang, kadis sosial yang bicara. Dia minta kita datang di sini untuk bicarakan hal-hal ini. Sudah jelas. Itulah namanya komunikasi verbal. Ada